Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada kajian Maqasidus Shaum, karya daripada Syekh Al-Izzu bin Abdussalam. Nah, kemarin kita sudah membahas pertemuan yang pertama, yaitu tentang kewajiban daripada saum, puasa. Dan kemarin juga sudah kita jelaskan perbedaan makna daripada kata as-saum dan siam. Nah, sekarang masuk pada fase yang kedua, yaitu akan menjelaskan tentang fadhailuhu, tentang keutamaan daripada puasa. Ya, jadi di sini kita ada 10 fasal. Kemarin tentang wujubuhu, yang kedua tentang fadhailuhu, kemudian nanti ada beberapa fase yang lain, ya, yang insya Allah targetnya selama Ramadan ini kita bisa mengkhatamkan ya kitab Maqasidus Shaum. Nah, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Lis-shaumi fawaidu. Ya, jadi puasa itu memiliki faedah. Yang pertama, raf'ud darajat. Dengan berpuasa yaitu akan meninggikan derajat bagi si pelaksana puasa. Kemudian yang kedua ada watakfirul khati'at, dan menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa-dosa. Bukan menghapus dosa ya, menghapus kesalahan. Dalam artian ya, dengan kita berpuasa itu sebagai rem untuk tidak melaksanakan perbuatan buruk kayak gitu. Wa kasrus syahawat, dan menghilangkan. Kasar itu memecah ya, memecah kesyahwatan. Jadi kalau misal kita tidak berpuasa, ya, dalam artian kita makan minum itu ada kecondongan untuk berbuat maksiat, mengikuti syahwat. Tapi kalau misal kita berpuasa, nah, jadi itu kecondongan kita untuk berbuat maksiat, mengikuti syahwat itu kecil ya. Nah, itu yang membedakannya. Wa taksiru shadaqat. Jadi memang di bulan Ramadan yang di dalamnya diwajibkan puasa, nggak tahu kenapa kita tuh suka gitu loh bersedekah itu. Ya. Rasa tenggang rasanya itu lebih ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita, misal sesama kita yang mengerjakan puasa ya, jadi merasakan hal yang sama, perut lapar gitu. Wa tawfirut ta'at, dan ya kita di bulan Ramadan ini dipenuhi dengan ketaatan ya. Jadi memang ya mungkin kita sebagai santri itu mengkaji membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Wa syukru alimil khafiyat, dan ini ya mensyukuri, mengetahui hal yang samar-samar ya. Wal injizar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Ya, ini merasa, ini rasanya itu injizar itu meletus terhadap aspek maksiat dan mukhalafat ya. Mukhalafat itu penyimpangan ya. Fa amma raf'ud darajat, ini kita masuk akan dijelaskan raf'ud darajat ya, tingginya derajat. Dengan kita melakukan puasa, kita akan
mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, di sini terdapat firman Allah. Nah, terdapat sabda Nabi ya. Idza jaa Ramadan, ketika bulan Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Nah, di sini ada hadis yang menjelaskan ketika Ramadan itu datang, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Ini masih nimbul pertanyaan ketika Ramadan datang. Tapi kita masih sering berbuat maksiat. Ini setannya dibelenggu apa enggak gitu kan. Nah, nanti semuanya akan dibahas, dijelaskan di bawah ya teman-teman. Nah, di sini diceritakan walikaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan ar-rabbihi. Ya. Jadi Rasul mendapat cerita dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, kullu amalin ibnu Adam lahu. Jadi bisa dikatakan ini hadis qudsi ya. Kullu amalin ibni Adam lahu. Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh ibnu Adam, pahalanya ya lahu, untuk dirinya gitu loh ya. Misal saya sedekah, saya berinfak, saya mengeluarkan zakat, itu pahalanya, semua pahalanya itu ya untuk si pemberi sedekah, itu tadi, kecuali as-saum. Fa innahu li, fa innahu, maka siam itu li, untuk saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberi yang ajzi bihi, saya akan memberi pahala. Wasyam junnatun, siam itu merupakan junnah, tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ketika di antara kalian berpuasa, fala yarfus, maka tidak boleh berkata kotor ya. Yauma idin, pada yaumus saum, wala yasqab, dan tidak boleh bermusuhan. Fa in sabbahu ahadun, ketika seorang mencaci kepada si soim ya, au qatalahu, atau memaki-maki, maka katakanlah ini umruun soim, saya itu orang yang sedang berpuasa. Inni soim ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Muhammad di tangannya, la khulufu famis soim ya, khuluf itu di belakang mulutnya soim, itu mulutnya soim gitu, atyabu indallah, itu lebih baik di sisi Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, mirrihil misk, daripada bau misek ya. Kemudian walis-shaimi farhatani yafrahuhuma, jadi orang yang berpuasa itu dia memiliki dua kebahagiaan. Apa saja? Idza aftara fariha bi fitrihi, yang pertama ketika dia berbuka, maka dia senang dengan bifitrihi, dengan bukaannya itu. Nah, kemudian yang nomor kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, kemudian dia bertemu kepada Tuhannya. Nah, maka dengan dia bertemu dengan Tuhannya, yaitu maka dia senang ya, bisaumihi, dengan sebab puasanya. Jadi tadi orang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berjumpa dengan waktu maghrib gitu loh. Ketika dia senang berbuka, kemudian dia juga senang nanti akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala kullu amalin ibnu Adam yudha'af. Setiap amal ibnu Adam itu yudha'af, akan dilipat gandakan. Jadi setiap amal yang dikerjakan oleh ibnu Adam itu maka akan dilipat gandakan setiap amalnya. Al hasanatu asru amsalihha. Ya, 10 kebaikan akan dilipat gandakan kepada ila sab'i mi'ati dif, sampai ke 700 kali lipatan. Ya. Jadi kebaikan 1, kebaikan 10 akan dilipat gandakan menjadi 700. Qala Allah azza wa jalla illa saum, kecuali berpuasa. Fa innahu, karena saum, li, untuk saya, wa an ajzi bihi, dan saya akan membayarnya, gitu loh, akan memberi pahalanya bagi mereka yang mau berpuasa. Kenapa? Ya da'u sahwatahu, karena dia rela, gitu loh, melepaskan syahwatnya, melepaskan wa ta'amahu, makanannya, min ajli, untuk saya. Ya. Jadi kan orang berpuasa itu dia rela meninggalkan syahwat, meninggalkan makanan, ya, untuk saya, kata Allah. Nah, maka khusus untuk ibadah, khusus untuk amal yang berpuasa ini langsung urusannya itu sama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban. Ya, jadi di dalam surga itu memiliki pintu-pintu. Ya. Yuqalu lahu ar-rayyan, dikatakan pintunya itu namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Ya, jadi orang-orang puasa itu, orang-orang yang berpuasa itu nanti pada hari kiamat masuk ke surga itu melalui pintu ar-rayyan. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang masuk, ya, di pintu ar-rayyan. Ya, kemudian dikatakan ar-rayyan ini mencari aina shaimun, mana orang yang berpuasa, fayadkhuluna minhu, maka orang-orang yang shaimun tadi masuk ke surga itu melalui pintu ar-rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa, ketika ada orang lain yang hendak masuk ke pintu ar-rayyan, maka ughliqa, pintu itu ditutup, ya. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke pintu ar-rayyan kecuali as-shaimun, yaitu orang-orang yang berpuasa. Oke, di dalam riwayat yang lain, inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan. Ini sama, ya, maknanya sama, tapi di dalam riwayat yang lain teksnya beda, maknanya sama. Di dalam surga itu terdapat pintu yud'a ar-rayyan, yang dikatakan, yang disebut dengan ar-rayyan. Yud'a bihi as-shaimun, ya, mereka pintu ar-rayyan ini yaitu memanggil, ya, para orang yang berpuasa. Mangkana minas shaimin dakhalahu, barang siapa di antara kalian yang berpuasa, masuklah ke pintu ar-rayyan. Wa man dakhalahu lam yadma abadan, barang siapa yang masuk, ya, di pintu ar-rayyan, surga ar-rayyan, surga, ya, dengan melalui pintu ar-rayyan, maka lam yadma abadan, maka selamanya dia tidak akan pernah merasakan haus, ya, seger terus, ya. Wa qala alaihi salam inna shaima tusalli alaihi al malaikah idza ukila indahu hatta yafrahu. Jadi ini hadis, orang yang berpuasa, para malaikat itu membacakan sholawat kepada shaim. Para malaikat itu bersolawat kepada si shaim idza ukila indahu, ketika dia sedang, idza ukila, ketika dimakan, indahu, apa yang ada di sampingnya, hatta yafrahu, sehingga mereka selesai memakan. Jadi ketika misal waktu maghrib kita makan berbuka, ya,
Nah, para malaikat itu membacakan sholawat untuk kita, untuk para soim. Nah, dia malaikat itu akan selesai membaca sholawatnya ketika kita selesai makannya. Yafrogu idza ukila indahu hatta yafrogu. Nah, itu. Nah, kemudian amma taftihu abwabil jannah, yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga fa ibaratun, itu ungkapan antaksirit taati, ya. Kenapa pintu-pintu surga itu dibuka? Nah, itu sebagai ibarah ungkapan, ya, daripada apa? Taksirit taat. Banyaknya melaksanakan taat yang dengan itu al-mujibati, mengharuskan li fathi abwabil janan, ya, mengharuskan dibukanya pintu-pintu surga. Nah, itu dulu. Nanti di fase kedua ini kita buat 2 pertemuan ya teman-teman. Nah, nanti kita masih melanjutkan kenapa pintu-pintu neraka itu ditutup. Nanti akan dijelaskan semua di bawah, makin seru dah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.